Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2197-2199. Jericho Lee membalik catatan panggilan tidak terjawab dan melihat Fang Sayan melakukan lebih dari 50 panggilan kepadanya, beberapa kali sehari. Yah, ada begitu banyak orang yang tidak menghargai hidupnya akhir-akhir ini. Diam-diam dia menggelengkan kepalanya, lalu memanggil taksi dan pergi ke pusat kota. Kota ajaib, Jalan Tongzeng, alun-alun Jiayue. Sebagai alun-alun rantai terkenal di Tiongkok, di belakangnya terdapat perusahaan raksasa. Alun-alun Jiayue juga memiliki banyak pedagang. Biasanya arus orang di sini sangat banyak sehingga dikenal sebagai surga belanja. Perusahaan Fang Yue telah mendirikan counter penting di sini, dan hari ini adalah produk baru kreatif pertama yang dirilis oleh perusahaannya setelah bekerja sama dengan Gui Mingzai. Perusahaannya terutama bergerak di bidang pakaian dan bahan bangunan, dan pakaian serta catering adalah dua barang konsumsi terpenting. Oleh karena itu, di bulan ini Fang Yue juga mulai merambah industri catering. Oleh karena itu, dia secara khusus mencari Gui Mingzai, yang terkenal di kota Mordor, untuk bekerja sama. Ada banyak orang kaya di kota ajaib. Orang kaya pada dasarnya suka mandiri dan menyatakan dirinya berbeda dari konsumen biasa. Berdasarkan premis ini, beberapa desain kreatif tentu saja disambut baik oleh para istri kaya dan wanita kaya. Anggur manis Gui Mingzai adalah contohnya. Banyak orang kaya berbondong-bondong ke sana, dan harga secangkir anggur manis bahkan lebih mahal, tetapi tetap sangat populer. Kali ini, Fang Yue bekerja sama untuk mengembangkan anggur manis baru yang kreatif. Dikombinasikan dengan desain unik di bidang pakaian, Fang Yue menghabiskan banyak waktunya untuk mengemas wine manis. Berbeda dengan wine manis yang dijual di Gui Mingzai, wine manis jenis ini bisa dipasok dalam jumlah banyak. Tidak perlu dibatasi seperti dulu, dan dibedakan dengan kualitas yang tinggi. Produk ini tidak akan mempengaruhi penjualan asli minuman keras, tetapi juga memenangkan hati banyak wanita, sehingga pada awal iklan, produk ini menarik banyak perhatian. Bagi Fang Yue, ini bisa dikatakan sebagai titik balik penting bagi perusahaannya untuk mencapai puncaknya. Jika berhasil, perusahaannya pasti akan tumbuh menjadi perusahaan multimiliar dalam waktu singkat 1 atau 2 tahun. Jika tidak, jika gagal maka perusahaan akan kehilangan vitalitasnya bahkan bangkrut. Tentu saja dengan bantuan perusahaan Rende dan Fang Haiming, kebangkrutan mungkin tidak akan terjadi, namun tentunya akan berdampak negatif yang besar terhadap kepercayaan dirinya dan perkembangan perusahaan di masa depan. Baginya, kali ini hanya berhasil, bukan gagal. Bergembiralah semuanya. Hari ini sukses. Di masa depan, semua orang bisa mencapai puncak. Semakin ruangan beralih ke staf, semakin bersorak. Para karyawan juga mengangguk. Awalnya, saat mereka bekerja sama dengan Fang Yue, mereka sangat optimis dengan masa depan perusahaan. Setelah lebih dari 1 tahun pembangunan, mereka semua melihatnya. Perusahaan tidak hanya memiliki momentum perkembangan yang pesat, tetapi juga tidak mengalami kemunduran ketika angin dan air berjalan dengan baik. Itu juga mendapat dukungan dari raksasa seperti perusahaan Rende. Mereka sangat jelas bahwa selama mereka sukses saat ini, mereka semua akan menjadi senior perusahaan di masa depan, dan tentunya akan menjadi tokoh berpengaruh di dunia bisnis. Oleh karena itu, setiap orang penuh energi. Bos, Anda tidak perlu terlalu gugup. Peluncuran produk baru kami berjalan lancar dan diterima dengan baik, jadi seharusnya tidak ada masalah. Seorang karyawan berkata dengan percaya diri. Kecuali jika pesaing tak tahu malu itu datang untuk menyabotase dengan jahat. Tetapi meskipun mereka melakukan kerusakan, sekarang perusahaan kita mendapat dukungan dari perusahaan Rende. Selama orang tidak bodoh, mereka tidak bisa melakukan hal bodoh seperti itu. Bisakah mereka? Karyawan merasa peluncuran produk baru ini tidak akan menemui kendala. Bukan karena mereka buta dan sombong, tetapi karena produk barunya menarik, berkualitas, dan terkenal kembali, dengan perusahaan Rende dan Gui Mingzai sebagai jaminan kualitasnya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak mungkin salah. Fang Yue juga merasakan hal ini, tapi Fang Sayan di sebelahnya sedikit khawatir. Ayah, jangan terlalu cepat bahagia. Kudengar seseorang mungkin akan menjebak kita. Aku menerima banyak telepon ancaman akhir-akhir ini, dan aku tidak memberitahumu. Apa? Ruangan itu semakin membeku, telepon ancaman. Siapa yang berani mengancammu saat ini? Tidak ada jawaban. Fang Sayan terlihat sedih. Kata-katanya pun membuat para karyawan saling berpandangan. Jelas,
Mereka tidak menyangka masih ada orang yang ragu-ragu yang mengancam Fang Sayan dan Fang Yue. Sepertinya para pesaing itu belum menyerah. Seorang karyawan memiliki nada yang bermartabat. Kalau saya bilang begitu, berapa banyak orang yang iri karena perusahaan kita berkembang dengan baik. Persaingan bisnis seperti ini, tidak ada yang akan melihat lawan kuat, berusaha menekan lawan. Jika konferensi pers kita kali ini rusak, kita perusahaan pasti akan sangat melemah, dan akan sangat sulit memulihkan moralnya dalam waktu singkat. Konspirasi mereka akan tercapai. Analisis ini juga telah disetujui oleh karyawan lainnya. Semua orang sudah lama berada di lingkaran ini. Secara alami, kita mengetahui beberapa sisi gelap dalam lingkaran. Fang semakin berpikir dan menatap Fang Sayan, apakah kamu meneleponnya? Dia baru saja lewat. Dia bilang dia akan datang hari ini, jawab Fang Sayan. Mendengar ini, Fang Yue sedikit lega. Kalau saja dia bisa datang, tidak akan ada masalah. Betapapun beraninya rekan-rekan itu, mereka tidak berani sombong di hadapannya. Baiklah, ayo bersiap-siap. Mari kita mulai konferensi pers secara resmi. Pusat perbelanjaan, platform besar sudah lama didirikan, dan kemudian ada banyak tempat duduk. Sejauh ini belum ada kursi yang kosong, sangat sibuk. Saat ini, mereka terutama berasal dari industri catering, dan juga dari bidang desain fashion. Mereka memiliki indera penciuman yang tajam di bidang ini. Mereka tahu bahwa produk baru ini kemungkinan besar akan menimbulkan sensasi segera setelah diluncurkan, sehingga mereka harus memahami beritanya secara langsung. Selain itu, banyak istri kaya dan remaja putri di tempat kejadian. Mereka semua tertarik dengan ketenaran Gui Mingzai. Orang-orang ini biasa pergi ke Gui Mingzai untuk konsumsi. Mereka tahu betapa lezatnya hidangan dan minuman keras Gui Mingzai, sehingga mereka memiliki ekspektasi yang besar terhadap produk baru yang diluncurkan oleh Gui Mingzai ini. Ruangan lebih sopan untuk maju, adegan itu terdengar sedikit tepuk tangan. Meski peluncuran produk barunya sangat panas, namun masyarakat masih sangat asing dengan Fang Yue. Beberapa wartawan yang mengetahui akar dan dasarnya juga mendengar bahwa perusahaan yang dioperasikan oleh Fang Yue adalah perusahaan pemula yang baru berdiri kurang dari 2 tahun. Fang Yue mengetahui hal ini, tapi menurutnya akan berbeda setelah konferensi pers hari ini. Di masa depan, ia akan menjadi pemilik bisnis terkenal. Semua jurnalis dan media dipersilakan untuk datang jauh-jauh untuk berpartisipasi dalam peluncuran produk baru bersama antara perusahaan Yueling dan Gui Mingzai. Anda tidak mengenal saya, dan itu tidak masalah. Ekuitas Fang Yuesan membuat pernyataan singkat. Perkenalan. Ini adalah pertama kalinya dia mengadakan konferensi pers seperti itu. Sejujurnya, dia cukup gugup. Berhenti. Saat ini, ada suara sumbang di antara kerumunan, dengan suara yang sangat sombong dan arogan. Bab 2198. Saya melihat seorang wanita muda dengan pakaian indah, sopan santun dan keluarga kaya. Dia datang ke konferensi pers melalui kerumunan. Dia diikuti oleh sekelompok besar orang, masing-masing dengan wajah tegang, terlihat sangat sulit untuk diprovokasi. Ini. Beberapa orang di kerumunan mengenali identitas orang tersebut, semua membuka mulut, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Kenapa dia ada di sini? Nona, apa yang membawamu ke sini? Setelah mendengar berita itu, manajer pusat perbelanjaan datang dan memandang wanita itu dengan sedikit panik, dengan wajah penuh hormat. Perkataan manajer tersebut juga menunjukkan identitas wanita tersebut secara langsung. Pusat perbelanjaan ini dimiliki oleh perusahaan raksasa, dan pengelolanya adalah penanggung jawab di sini. Dia menyebut wanita itu Nona, artinya wanita itu adalah putri perusahaan. Di kalangan atas kota ajaib, hampir tidak ada yang tidak mengetahui bahwa bos di balik pusat perbelanjaan ini adalah keluarga Yan. Itu benar. Wanita ini adalah salah satu wanita muda elit dari keluarga Yan, Yan Jie. Anehkah aku ada di sini? Yan Jie sangat arogan dan mendominasi. Ada beberapa reporter pemberani yang tidak takut dengan apa yang terjadi, tapi dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia memakai beberapa bentuk, dan sepertinya menikmati perasaan diterangi oleh lampu magnesium. Tidak aneh, tidak aneh. Manajer itu mengeluarkan keringat dingin di wajahnya. Wanita ini benar-benar wanita muda yang baik dari keluarga Yan, tapi dia sangat pemarah dan pemurung. Hanya sedikit orang di keluarga yang berani memprovokasi dia. Saat ini, ruangan itu semakin terasa tidak enak, dia. Aku tidak tahu, Fang Sayan menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling. Sepertinya identitasnya tidak sederhana, dan jelas dia datang untuk mencari kesalahan dengan sengaja. Dia harus menemukan beberapa cara. Pada saat ini,
dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh di tengah kerumunan dan berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa. Kamu bisa menghitungnya. Cepatlah, ada yang membuat masalah di sini. Siapa di sini yang membuat masalah? Lou Qingqing sangat terkejut mengetahui bahwa Gui Mingzai bukan hanya dia, tapi juga Jericho Lee. Siapa yang begitu berani dan berani melawan Jericho Lee? Tidak ingin hidup. Saya tidak tahu siapa orang itu, tapi sepertinya dia adalah bos dari pusat perbelanjaan ini, kata Fang Sayan sambil menariknya pergi. Ketika Lou Qingqing mendengar ini, dia tiba-tiba berkata, itu dia. Kamu tidak bisa menghadapinya. Serahkan padaku. Dia berjalan melewati kerumunan dan menuju platform konferensi pers, lalu melirik Yan Jie di bawah. Nona Yan, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ini sukses besar? Dia mengatakan ini tanpa pertimbangan apapun. Dia merasa akan merobek wajahnya begitu dia muncul. Banyak orang di tempat kejadian mengubah wajah mereka, berpikir bahwa Anda tidak perlu khawatir untuk berbicara. Tahukah kamu, Yan Jie bukanlah gadis yang baik. Dia memiliki temperamen yang buruk. Tak heran, perkataan Lou Qingqing langsung membuat Yan Jie merinding. Perhatikan nada bicaramu. Bagaimana caramu berbicara denganku? Memberimu bantuan besar. Lou Qingqing secara langsung dengan sinis mengatakan bahwa dia kejam. Yan Jie memiliki reputasi yang buruk di kalangan selebritis, bukan hanya karena temperamennya yang buruk dan kemurungannya, tapi juga karena dia sering menindas orang-orang dengan latar belakang keluarganya. Banyak sekali orang yang menjaga jarak darinya, meskipun wanita ini memiliki paras yang cantik, namun banyak orang yang hanya menganggap dirinya cantik. Beraninya kamu memfitnahku. Yan Jie marah. Dia menatap Lou Qingqing, kamu adalah anggota keluarga kecil di Beijing. Beraninya kamu tidak menghormatiku. Wajah Lou Qingqing tanpa ekspresi. Keluargaku benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Yanmu, tapi tidak ada yang perlu menganggapmu sebagai seorang putri. Jangan terlalu sombong. Yan Jie bahkan lebih marah. Dia menunjuk ke Lou Qingqing, mengertakkan gigi dan memarahi, bagus, bagus. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saya wakil Presiden Mao. Sekarang saya akan menghukum mereka karena melalaikan tugas. Kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini. Banyak orang yang gempar. Semua orang tahu bahwa Yan Jie jelas akan mencari-cari kesalahan dan siap memutuskan kontrak karena dia adalah wakil Presiden Mao. Misalnya, dalam acara peluncuran produk baru, semua situs yang disewa sebelumnya telah menegosiasikan kontrak. Sekarang orang lain telah meluncurkan peluncuran, mereka memutuskan kontrak saat ini. Harus dikatakan bahwa Yan Jie kejam sampai batas tertentu. Ini untuk memaksa orang mati. Para wartawan berbisik dan menggelengkan kepala satu persatu, sementara Yan Jie mendengarkan komentar mereka, tetapi dia tidak berpikir demikian, dan bahkan secara alami merasa bahwa dia melakukannya dengan benar, mungkin di matanya, dia adalah putri di langit. Yang harus mematuhi perintahnya, tidak menaati maksudnya, tidak ada akhir yang baik. Setelah mendengarkan ini, manajer datang dengan sangat malu dan berbisik, Nona, mereka berbicara tentang menyewa tempat sebulan yang lalu, dan biayanya sudah habis mapan. Terlebih lagi, perusahaan Rende telah maju untuk menjaminnya, dan wanita ketiga telah menyetujuinya. Yan Jie menunjukkan sedikit ekspresi terkejut, yang membuatnya mengerti, pantas saja kamu berani melawanku. Ternyata kamu dekat dengan perusahaan Rende. Saat ini, perusahaan Rende telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi dengan nilai pasar beberapa triliun, yang tidak terbayangkan. Hal yang begitu besar, bahkan keluarga kuat seperti keluarga Yan, tidak bisa dianggap remeh. Namun, Yan Jie, seorang wanita, selalu egois. Tidak ada gunanya membujuk orang atau hal yang tidak dia sukai. Tetapi bagaimana jika kamu memiliki hubungan dengan perusahaan? Sekarang aku akan mengusirmu. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Menurutnya, meskipun perusahaan Rende kuat, namun tetap saja itu hanyalah sebuah perusahaan, tanpa kekuatan pendukung yang kuat. Di sisi lain, ada banyak ahli kuat di balik keluarga Yan. Bukan hitungan menit bagi keluarga Yan untuk memenangkan perusahaan. Pikiran Lou Qingqing aneh. Menurutnya otak wanita ini tidak bekerja dengan baik. Karena kita tahu dia punya hubungan dengan perusahaan, kita harus tahu siapa dalang di balik perusahaan itu. Wajahnya tidak berbeda warna, dan berkata dengan ringan, kamu ingin mengantar kami pergi, selalu harus memberikan alasan yang normal. Jika aku ingin kamu pergi, mengapa aku perlu alasan? Sebuah lelucon Yan Jie mencibir. Ketika mereka mendengar ini, mereka merasa kagum, berpikir bahwa wanita muda dari keluarga Yan sangat sulit untuk dilayani, dan bahwa dia adalah sangat sulit diatur dan disengaja. Benarkah?
Lou Qingqing tidak tersenyum. Dia tidak terlalu lemah. Terutama dia tahu hubungan antara Fang Sayan dan Jericho Lee. Saat ini, dia tidak bisa berkompromi. Bahkan jika dia mendengus dingin, kamu bisa bersikap kasar, jadi beri kami penalti terlebih dahulu. Bab 2199. Hentikan. Berapa dendanya? Berapa yang kamu inginkan? Aku akan segera memberikannya kepadamu. Yan Jie sepertinya kaya dan berkuasa. Dia langsung mengeluarkan cek. Dengan sumber keuangan pribadinya, dia bisa membelanjakannya. Puluhan juta sesuka hati. Sekeras apapun dia menggunakan uang keluarga, dia bisa membelanjakan 200 juta atau 300 juta. Menurutnya, denda peluncuran produk baru adalah puluhan juta. Sekalipun dendanya 3 kali lipat, hanya 2 atau 3 juta. Dia tidak peduli. Lou Qingqing mencibir, kamu kaya, bukan? Maaf, dendanya 5 miliar yuan. Jika Anda segera membayar 5 miliar yuan, kami akan berkemas dan berangkat sekarang. Begitu angkanya disebutkan, seluruh ruangan menjadi sunyi. Karena kerugian yang dilikuidasi secara umum hanya beberapa juta, puluhan juta itu sangat tinggi. Bagaimana bisa 5 miliar dibesar-besarkan? Yan Jie sangat marah sehingga dia melompat dan berkata, apakah mulutmu besar? Bagaimana Anda bisa menagih begitu banyak? Aku hanya membebankan biaya berlebihan. Ada apa? Lou Qingqing membalas, sepertinya Anda, wakil presiden, tidak mempunyai kemampuan untuk berbisnis sama sekali. Menurut Anda, apakah 5 miliar adalah biaya sewa situs tersebut? Itu adalah kontrak pembelian komersial dengan keluarga Yan Anda, yang dijamin oleh perusahaan Rende. Ini adalah istilah gratis untuk menyediakan tempat bagi Gui Mingzai untuk meluncurkan produk baru. Sekarang jika Anda ingin memutuskan kontrak, Anda akan memutuskan kontrak dengan perusahaan Rende. Anda pikir semudah membayar 5 miliar. Sejujurnya, 50 miliar saja tidak cukup. Terjadi keributan, terutama di kalangan mereka yang mengetahui liku-liku bisnis. Perusahaan Rende sangat pandai dalam hal itu. Jika kontrak ini dilanggar, harga yang harus dibayar tidak sesederhana membayar sedikit denda. Tapi untuk menghancurkan seluruh reputasi. Ya. Namun perusahaan Rende berani menjamin perusahaan ini. Tampaknya hubungan mereka dengan perusahaan Rende sungguh tidak biasa. Tutut, orang yang bisa bekerja sama dengan perusahaan Rende tentu tidak sederhana. Baru saja, dengan keahlian bos Gui Mingzai, kita dapat melihat bahwa dia jelas bukan tipe wanita besar yang hanya akan kehilangan keluarganya. Wanita muda dari keluarga Yan ini tidak bisa dibandingkan dengan Nona Lou sama sekali. Pria besar dapat melihat bahwa Yan Jie hanyalah seorang wanita muda yang tidak menyentuh Yang Chunsui. Dia bahkan tidak tahu bagaimana melakukan bisnis. Dia bergantung pada emosinya yang kecil. Tetapi hal terpenting dalam bisnis adalah kredit. Tanpa kredit, akan ada reaksi berantai. Hari ini, Yan Jie benar-benar ingin memutuskan kontraknya, jadi membayar ganti rugi dalam jumlah besar hanyalah masalah kecil, dan seluruh keluarga Yan akan hancur. Sejak saat itu, siapa yang akan bekerja sama dengan keluarga yang terdiskreditkan? Namun, publik jelas salah menilai satu hal, yaitu Yan Jie sendiri adalah seorang wanita muda yang sombong, dan reputasinya tidak berarti apa-apa di matanya. Di matanya, siapapun yang tidak menaati keinginannya pantas mati. Tidak peduli siapa itu. Hentikan. Jangan bicarakan itu dengan saya. Saya tidak berbicara tentang ganti rugi yang dilikuidasi. Sekarang saya hanya berbicara tentang masalah kualitas. Baru saja, saya telah meminta Departemen Pengawasan Kualitas untuk menguji produk baru Anda, dan sejumlah besar bahan-bahan terlarang telah terdeteksi di dalamnya. Mal kami memiliki peraturan yang jelas bahwa siapapun yang berbisnis di sini tidak akan pernah mentolerir penjualan produk bermasalah. Yan Jie yang nakal, egois, dan kasar, pada saat ini terlihat dengan tajam dan jelas. Ketika dia melihat bahwa jalan ganti rugi tidak dapat dilewati, dia mulai menyerang dan mendiskreditkan kualitas produk. Seperti kata pepatah, kata-kata itu hebat. 3 orang membuat harimau. Hal-hal yang tidak ada di masa lalu, selama Anda menyebarkan rumor dengan mulut terbuka, maka Anda dapat menyebarkannya 10 kali, 10 kali, dan 100 kali. Pada akhirnya, orang lain mungkin akan melompat keluar dari gedung. Banyak sekali contoh seperti itu, apalagi sekarang banyak sekali wartawan yang berada di lokasi kejadian. Bisa dibayangkan jika rumor ini dikonfirmasi dan diberitakan kembali, tidak hanya perusahaan Fang Yue yang akan terjerumus ke dalam air liur opini publik, tetapi juga perusahaan Gui Mingzai dan Rende akan terlibat. Benar saja, begitu kata-kata Yan Jie keluar,
Reaksi pertama orang-orang yang hadir, apakah itu benar atau tidak, adalah keterkejutan dan keributan. Apa? Apakah ada bahan terlarang dalam produk? Tidak mungkin. Mereka mencari masalah dengan melakukan hal itu. Meski sebagian orang meragukannya, hal itu jelas juga berirama. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang lebih kredibel daripada tidak kredibel. Brengsek. Fang Sayan dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka menatap Yan Jie, berharap bisa merobek mulutnya yang bau. Apakah Anda tidak takut dihukum karena menyebarkan rumor dan fitnah seperti ini? Lou Qingqing tampak sangat tenang. Dia telah mengambil alih Gui Mingzai selama beberapa waktu. Gui Mingzai pernah mengalami pengalaman serupa sebelumnya. Selain itu, ia berasal dari keluarga bisnis dan memiliki banyak pengalaman dalam aspek ini. Anda mengatakan ada yang salah dengan produk saya, jadi bisakah saya mempercayai apa yang Anda katakan hanya dari mulut Anda? Tolong tunjukkan buktinya. Jika tidak, kamu memfitnah dan menyebarkan rumor. Orang-orang mau tidak mau menganggukkan, tanpa bukti, itu hanya rumor. Sederhananya, apakah kamu berani mengeluarkan minuman keras barumu dan mengujinya di depan orang besar itu? Yan Jie jelas sudah siap. Begitu kata-katanya selesai, orang-orang di belakangnya memindahkan peralatannya. Melihat postur masing-masing, Lou Qingqing tidak bisa menahan cemberutnya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pasti ada jebakan. Qingqing, saya merasa ada masalah. Fang Sayan tidak dapat menahan diri untuk berbisik. Aku juga merasakan hal yang sama. Dia begitu yakin ada yang salah dengan produk kita. Terlebih lagi, itu seperti yang diharapkan. Bahkan peralatannya sudah dipindahkan ke sini. Jelas itu disengaja. Fang Yue juga memiliki wajah yang bermartabat. Ia tidak menyangka perusahaannya akan menemui hal seperti ini saat merilis produk pertamanya. Jika operasi ini tidak baik, reputasi perusahaan akan hilang sama sekali. Sebagai tanggapan, Lou Qingqing menarik napas dalam-dalam, tentara akan memblokir air dan menutupi bumi. Saya akan melihat obat apa yang mereka jual di labu. Di sini, seorang lelaki tua berjubah hitam di sebelah Yan Jie menundukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Nona Yan, jangan khawatir, saya akan berhasil di tangan saya. Tolong, kamu tidak boleh gagal. Yan Jie memperingatkan dengan hati-hati. Jangan khawatir, saya belum gagal, lelaki tua itu sangat percaya diri, dan kata-katanya penuh kebanggaan. Asal-usulnya tidak sederhana. Dia adalah seorang penyihir. Tepatnya, dia adalah seorang pawang. Ia bisa dibilang sebagai orang nomor satu di dunia sekuler, hampir sama dengan ketenaran Rong Biao di dunia perburuan harta karun di selatan Sichuan sebelumnya. Tentu saja, dalam dunia pencak silat, itu bukan apa-apa. Namanya Zhao, dan budidayanya telah mencapai periode menghancurkan lembah. Dia adalah seorang pawang kelas 4. Setelah anggur manis baru dikirim untuk pengujian, Zhao diam-diam meminta jimat, yang digunakan untuk membingungkan mata orang. Dari sudut pandang setiap orang, Anda dapat melihat kotoran yang sangat kotor dan menjijikkan pada minuman keras tersebut. Ada apa? Menjijikkan sekali. Sial, bisakah minuman ini? Para penonton melihatnya dan merinding. Mereka sangat kedinginan.